Pernahkah Anda merenung tentang misteri jiwa manusia? Apakah kita sebagai makhluk spiritual yang bersemayam dalam jasad fana memiliki potensi untuk mengakses dimensi-dimensi yang melampaui batas panca indera? Apakah ada di antara kita yang terpilih untuk mengelola energi kosmik yang begitu agung, hingga mampu mewujudkan keajaiban-keajaiban yang melampaui batas pemahaman manusia biasa? Kita sering mendengar kisah tentang individu-individu istimewa yang memiliki kemampuan psikis luar biasa. Mereka dapat merasakan getaran alam semesta, berkomunikasi dengan dunia roh, bahkan menyingkap tabir masa depan. Namun, kekuatan semacam ini bukanlah sekadar permainan ilusi belaka. Ini adalah anugerah suci yang diberikan oleh semesta, namun juga tanggung jawab yang besar. Pasalnya, kekuatan psikis yang tidak terkendali dapat menimbulkan kekacauan dan malapetaka. Dalam perjalanan spiritual, kita akan menemukan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk membangkitkan kekuatan batinnya. Namun, hanya sedikit yang mampu mengasah bakat tersebut hingga mencapai tingkat maestro psikologis. Salah satu kemampuan psikis yang paling menarik adalah mediumship, yaitu kemampuan untuk menjadi perantara antara dunia fisik dan dunia spiritual. Beberapa orang dilahirkan dengan kemampuan ini secara alami, merasakan dan menjalankan anugerah ini dengan mudah. Yang lainnya merasakan kemampuan ini tetapi menghadapi kesulitan dalam mengembangkannya. Terkadang baru muncul pada tahap kehidupan yang lebih matang. Terlepas dari kapan hal ini muncul, tanda-tanda mediumship bisa membuat bingung dan bahkan menakutkan bagi mereka yang memiliki sedikit pengetahuan tentang subjek ini. Kekuatan psikis ini memungkinkan kita untuk merasakan dan menengahi antara dunia fisik tempat kita tinggal dan alam spiritual. Penting untuk dipahami bahwa pengaruh spiritual dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental kita, sehingga penting untuk mencari bimbingan dari seseorang yang berpengalaman dalam subjek ini. Ketika dikembangkan oleh orang terpilih, mediumship lebih dari sekedar anugerah. Itu adalah panggilan ilahi yang melintasi batas fisik dan spiritual. Kekuatan super ini diberikan kepada individu yang ditakdirkan untuk berfungsi sebagai jembatan antara dunia fisik dan spiritual, memfasilitasi komunikasi yang lebih dalam dan lebih bermakna yang melampaui batas-batas manusia biasa. Bagi orang terpilih, mediumship bukan hanya kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh atau entitas dari dimensi lain. Ini adalah alat untuk transformasi dan penyembuhan. Mereka bisa menerima pesan ilahi, bimbingan spiritual, dan bahkan firasat yang bisa sangat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan komunitas dan individu. Kemampuan ini sering datang dengan tanggung jawab besar, menuntut integritas yang dalam, etika, dan hati untuk pelayanan tanpa pamrih dari medium yang terpilih. Selain itu, mediumship pada orang terpilih sering bermanifestasi bersama dengan kepekaan luar biasa terhadap energi di sekitarnya. Memungkinkan mereka untuk membedakan tidak hanya niat tersembunyi, tetapi juga kebutuhan tak terucapkan dari jiwa-jiwa yang mencari bantuan. Kekuatan ini juga memfasilitasi proses penyembuhan yang lebih dalam, di mana hambatan spiritual dan emosional diidentifikasi dan ditangani, mempromosikan pembebasan dan kedamaian batin bagi mereka yang tersentuh oleh anugerah mereka. Setiap jiwa adalah sebuah kuil, tempat roh-roh berinteraksi. Kita sebagai penghuni kuil ini memiliki kebebasan memilih tamu mana yang akan kita undang ke dalam kesadaran kita. Pikiran kita, bagaikan sebuah magnet, menarik energi serupa. Jiwa yang gelisah cenderung mengundang entitas yang turut menggoreskan keresahan. Mediumship adalah sebuah anugerah suci, sebuah jembatan antara dunia nyata dan alam gaib. Jembatan ini harus dilindungi dengan penuh hormat, sebab ia menghubungkan kita dengan dimensi yang tak kasat mata. Segala yang suci adalah sesuatu yang agung dan tak boleh dinodai oleh tindakan yang sembrono. Mediumship, layaknya sebuah kristal murni, memerlukan perawatan khusus agar tidak terkontaminasi oleh energi negatif. Kehati-hatian adalah kunci bagi mereka yang telah menerima panggilan spiritual. Dengan menjaga kebersihan aura, kita melindungi diri dari pengaruh entitas yang ingin mengganggu perjalanan spiritual kita. Bayangkan seorang peziarah yang tersesat dalam hutan belantara. Jika ia tidak waspada, ia bisa saja tersesat dalam kegelapan
dan dikelilingi oleh makhluk halus yang jahat. Begitu pula dengan seorang medium, jika ia tidak menjaga kesucian hatinya, ia bisa saja terjebak dalam pusaran energi negatif. Ketika sekelompok jiwa berkumpul untuk melaksanakan misi suci, sangat penting bagi mereka untuk menjaga harmoni di antara mereka. Perbedaan pendapat dan konflik dapat mengundang energi negatif yang menghambat pencapaian tujuan spiritual. Oleh karena itu, setiap individu harus bertanggung jawab atas energi yang ia pancarkan. Di antara orang terpilih, kemampuan untuk merasakan dan berinteraksi dengan energi spiritual tidak selalu terkait dengan agama atau doktrin tertentu. Itu melampaui kepercayaan, etnis, lokasi geografis atau temporal, dan kondisi sosial. Kemampuan ini adalah bentuk persepsi yang menghasilkan fenomena tarikan magnetik, mirip dengan magnet yang mampu menangkap medan aurik orang, baik yang hidup maupun yang mati, objek, dan lingkungan, baik fisik maupun spiritual. Orang terpilih bertindak sebagai jembatan antara alam fisik dan spiritual, mengalami fenomena yang, meskipun diakui dan dipelajari dalam konteks esoterik, seringkali masih belum menemukan penjelasan atau validasi oleh sains tradisional. Ini menempatkan mereka pada posisi unik untuk menjelajahi dan menengahi kompleksitas dunia material dan spiritual, menggunakan kemampuan mereka untuk kebaikan yang lebih besar dan evolusi jiwa mereka sendiri, serta komunitas di sekitar mereka. Bagaimana jiwa mengenalinya ketika panggilan gaib mulai bergema dalam sanubari? Terdapat tanda-tanda yang bagai bintang penunjuk jalan. Salah satunya adalah sentuhan lembut yang tak kasat mata, sebuah belayan halus dari dunia lain yang mengisyaratkan kehadiran entitas tak terlihat. Ada kalanya, seorang medium merasakan ketidakharmonian dalam aura individu, seolah-olah ada kabut yang menutupi kebenaran. Ini adalah intuisi yang tajam, sebuah hadiah untuk menembus lapisan-lapisan ilusi dan melihat esensi sejati. Suara-suara misterius pun seringkali menyertai mereka, sebuah panggilan untuk menjawab tugas suci yang telah dipercayakan. Mereka yang terpilih untuk menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia roh membawa tanggung jawab yang besar. Namun, di balik tantangan itu tersimpan anugerah yang tak ternilai. Mereka adalah pembawa cahaya, penyemai harapan, dan pemandu bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Melalui koneksi mereka dengan alam semesta, mereka dapat meredakan penderitaan, menyembuhkan luka batin, dan menuntun orang lain menuju pencerahan. Mediumship adalah bukti nyata akan keberadaan dimensi lain, sebuah realitas yang tak terikat oleh ruang dan waktu. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai anugerah-anugerah yang dimiliki oleh para medium. Salah satu kemampuan yang paling menarik adalah psikometri. Pernahkah Anda merasakan energi yang terpancar dari sebuah benda? Psikometri adalah kemampuan untuk memperoleh informasi tentang seseorang atau suatu peristiwa melalui kontak fisik dengan objek yang terkait. Ini adalah jendela menuju masa lalu, sebuah cara untuk menyaksikan kisah-kisah yang tersembunyi di balik benda-benda mati. Kekuatan super dan langka yang pertama, psikometri. Psikometri adalah karunia ilahi yang dianugerahkan kepada jiwa-jiwa terpilih, sebuah kemampuan untuk menembus tabir dimensi dan mengakses ingatan serta emosi yang terukir dalam setiap benda. Layaknya seorang penjelajah astral, mereka mampu menyelami kedalaman jiwa sebuah objek, menghubungkan diri dengan energi kosmik yang mengalir di dalamnya. Dengan sentuhan lembut, mereka dapat membuka portal waktu, menyaksikan peristiwa masa lalu, merasakan emosi yang terpendam, bahkan mengintip sekilas masa depan. Ketika seorang psikometri menyentuh sebuah benda, ia bagaikan seorang arkeolog spiritual yang menggali harta karun pengetahuan. Setiap goresan, setiap retakan, setiap noda adalah petunjuk yang mengarah pada sebuah kisah. Dengan mata batin yang terbuka, mereka dapat melihat melampaui bentuk fisik, menyingkap rahasia yang tersembunyi di balik permukaan. Kemampuan ini bukanlah sihir belaka, melainkan hasil dari latihan spiritual yang panjang dan mendalam. Melalui meditasi dan kontemplasi, para psikometri menyelaraskan diri dengan frekuensi alam semesta, mengasah intuisi mereka hingga mencapai tingkat kepekaan yang luar biasa. Mereka adalah jembatan antara dunia nyata dan dunia gaib, menghubungkan manusia dengan kekuatan-kekuatan misterius yang melingkupi kita.
Bayangkanlah seorang psikometri yang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Dengan kemampuannya yang unik, ia dapat membantu mengungkap kasus-kasus yang paling membingungkan, memberikan petunjuk yang tidak dapat ditemukan oleh metode ilmiah. Seperti yang diprediksi oleh Arthur Conan Doyle, seorang penulis visioner, kolaborasi antara dunia spiritual dan dunia material telah menjadi kenyataan. Di antara orang-orang terpilih, ada mereka yang telah berkolaborasi dengan lembaga besar, termasuk FBI dan CIA. Medium seperti Sally Heading, Noreen Rainier, dan Alison Dubois terkenal dalam bidang ini, telah membantu memecahkan ratusan kasus. Kemitraan ini tidak hanya memecahkan kejahatan, tetapi juga memperluas pemahaman kita tentang realitas spiritual. Psikometri sering digambarkan dalam film-film Hollywood saat ini, dan bagi sebagian besar, karena kurangnya pengetahuan, hal ini dianggap sebagai kebohongan. Untuk menyebutkan hanya satu contoh dari Hollywood, dalam Star Wars. The Force Awakens, ada sebuah adegan yang menggambarkan fenomena psikometri secara tepat. Dalam adegan ini, karakter Rey dibawa ke lokasi rahasia di mana terdapat peti yang berisi lightsaber milik Jedi Luke Skywalker. Ketika dia menyentuh benda tersebut, dia langsung mulai memiliki visi rinci tentang momen yang dialami oleh pemilik sebelumnya. Narasi-narasi yang digambarkan dalam serial dan cerita membantu kita memahami kemampuan psikis sebagai kemampuan alami, jauh dari stigma penyakit atau penipuan. Mereka menunjukkan bahwa bagi orang-orang terpilih, menggunakan kemampuan mereka untuk membantu dalam keadilan adalah cara untuk melakukan amal, membawa cahaya dan penyelesaian terhadap misteri dunia material melalui koneksi spiritual mereka yang mendalam. Kekuatan super dan langkah yang kedua, kewaskitaan. Kewaskitaan adalah jendela ilahi yang menghadap ke alam semesta, sebuah anugerah suci yang memungkinkan jiwa terpilih untuk mengintip ke balik tabir maya kehidupan. Ini adalah kemampuan untuk melihat melampaui batas-batas fisik, menembus dimensi waktu dan ruang, dan mengakses pengetahuan universal yang tersembunyi dari pandangan mata biasa. Para visioner ini, yang diberkahi dengan mata batin yang tajam, dapat membaca getaran energi yang mengelilingi segala sesuatu. Mereka adalah penjaga rahasia kosmik, yang tugasnya adalah menjembatani dunia nyata dengan alam spiritual. Melalui intuisi yang mendalam, mereka mampu melihat masa depan, memahami akar masalah yang mendasari kehidupan manusia, dan merasakan kehadiran entitas halus yang mendiami alam semesta. Kewaskitaan bukan sekadar kemampuan untuk meramal, melainkan juga sebuah panggilan untuk melayani. Para pemilik anugerah ini seringkali menjadi pembimbing spiritual, penyembuh, atau bahkan pemimpin masyarakat. Mereka menggunakan kemampuan mereka untuk membantu orang lain menemukan jalan hidup mereka, mengatasi tantangan, dan menemukan kedamaian batin. Namun kewaskitaan bukanlah sebuah keajaiban, melainkan hasil dari perjalanan spiritual yang panjang dan mendalam. Ini adalah buah dari meditasi, kontemplasi, dan pemurnian jiwa. Mereka yang memiliki kemampuan ini harus selalu menjaga keseimbangan antara dunia fisik dan spiritual, serta menggunakan anugerah mereka dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Perbedaan antara kewaskitaan dan clairaudience, pendengaran batin, terletak pada cara informasi diterima. Kewaskitaan lebih bersifat visual, seperti melihat gambar atau film dalam pikiran. Sementara itu, clairaudience lebih bersifat auditorial, seperti mendengar suara atau pesan dari alam semesta. Keduanya merupakan anugerah yang luar biasa, namun cara manifestasinya berbeda-beda pada setiap individu. Anugerah kewaskitaan adalah sebentuk koneksi spiritual yang mendalam, warisan dari perjalanan jiwa sebelumnya. Individu yang terpilih membawa pengetahuan universal yang melampaui batas ego, hasil dari komunikasi dengan alam roh. Kemampuan ini tertanam dalam kesadaran kolektif dan dapat diasah melalui disiplin spiritual. Meditasi, sebagai gerbang menuju kedalaman jiwa, menjadi kunci untuk membangkitkan intuisi dan mempertajam persepsi. Dengan konsistensi, kita dapat menembus tabir realitas fisik dan menyaksikan keajaiban alam semesta. Latihan sederhana memfokuskan visualisasi dapat merangsang mata ketiga, jendela menuju dimensi spiritual.
Di kedalaman sanubari manusia, tersembunyi sebuah permata spiritual yang dikenal sebagai mata ketiga. Bersemayam di kelenjar pineal, ia adalah gerbang menuju dimensi kesadaran yang lebih luas. Mata ketiga, bagaikan sebuah jendela kosmik, memungkinkan kita untuk mengintip ke dalam realitas yang tak terungkapkan oleh panca indera. Bagi para pencari kebenaran, mengaktifkan mata ketiga adalah sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Melalui praktik-praktik meditatif dan penyelarasan energi cakra, kita dapat membangkitkan potensi tersembunyi dari kelenjar pineal. Dengan demikian, kita akan mampu menerima intuisi yang lebih tajam, merasakan kehadiran energi universal, dan bahkan menjelajahi alam bawah sadar yang tak terbatas. Cakra ajna, yang terletak di antara kedua alis, adalah pusat energi yang terkait erat dengan mata ketiga. Dengan memfokuskan perhatian pada cakra ini, kita dapat mengasah kemampuan persepsi spiritual kita. Latihan sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan memvisualisasikan cahaya putih yang berkilauan di area dahi. Cahaya ini, melambangkan kesadaran yang murni, akan secara perlahan membersihkan dan mengaktifkan mata ketiga. Kekuatan super dan langkah yang ketiga, psychokinesis. Kekuatan super psikis ketiga dalam video kita adalah psychokinesis. Kemampuan ini sering digambarkan dalam film, melibatkan menggerakkan benda hanya dengan kekuatan pikiran. Dalam film fiksi, orang menggunakan kemampuan ini untuk memanipulasi materi, menunjukkan fenomena seperti membengkokkan logam, menggerakkan benda, membuka pintu, dan membuat lampu berkedip. Singkatnya, psychokinesis mencakup berbagai kemungkinan. Siapapun dengan mediumship yang kuat dan keinginan untuk belajar dapat mengembangkan anugerah ini. Banyak skeptis berargumen bahwa psikokinesis tidak ada, tetapi ada berbagai interpretasi dan perspektif tentang subjek ini. Psikokinesis kurang dipelajari dibandingkan telepati dan kewaskitaan. Istilah psikokinesis diciptakan pada tahun 1914 oleh penulis Amerika Henry Holt dan dipopulerkan oleh para psikolog Amerika. Namun banyak klaim tentang kemampuan psikokinetik telah dibantah. Penting untuk diakui bahwa sepanjang sejarah ada banyak orang yang secara salah mengklaim memiliki kekuatan psikis, hanya untuk terbukti sebagai penipu di kemudian hari. Namun, ini tidak membatalkan keberadaan nyata dari kemampuan ini di antara orang-orang terpilih. Anugerah psikis adalah otentik dan dibuktikan oleh fenomena tak terhitung yang belum sepenuhnya dijelaskan oleh sains konvensional. Kekuatan-kekuatan ini adalah manifestasi sejati dari koneksi spiritual yang mendalam dan berfungsi sebagai alat untuk memenuhi tujuan ilahi di bumi. Kekuatan super dan langkah yang keempat, telepati. Akhirnya, telepati adalah kemampuan yang sangat berakar dalam sifat spiritual dari mereka yang bersedia mengembangkannya. Ini memungkinkan mereka untuk berkomunikasi pikiran, perasaan, dan informasi langsung dari pikiran ke pikiran tanpa menggunakan kata-kata atau gerakan. Ini adalah komunikasi instan antara dua atau lebih individu, memungkinkan satu untuk memahami bahasa pikiran orang lain. Jiwa memproyeksikan pikiran mereka sendiri ke orang lain untuk menjalin kontak dan mempromosikan pengaruh. Bentuk komunikasi ini melampaui hambatan linguistik dan fisik, berfungsi sebagai penghubung kuat yang memperkuat koneksi dan pemahaman bersama. Bagi orang-orang terpilih, kesehatan mental bukan hanya masalah kesejahteraan individu, tetapi juga elemen penting dalam perkembangan spiritual dan efektivitas mereka. Setiap pikiran yang dimiliki oleh orang terpilih menghasilkan getaran energi yang beresonansi dengan frekuensi serupa di alam semesta. Resonansi ini dapat menarik pengaruh positif maupun negatif tergantung pada sifat pikiran tersebut. Banyak makhluk spiritual, baik yang hidup maupun tidak, menggunakan transmisi pikiran untuk memberikan saran dan mempengaruhi yang dapat membentuk jalur spiritual seseorang. Makhluk-makhluk ini bisa jadi pemandu roh yang berusaha membantu evolusi dan perlindungan orang-orang terpilih, atau entitas yang menyimpan dendam dari kehidupan masa lalu yang berusaha mengganggu dan menyebabkan kerusakan. Dampak dari pengaruh spiritual ini secara langsung terkait dengan kualitas energi dari pikiran individu. Pikiran yang tinggi dan murni cenderung terhubung dengan energi serupa, menarik perlindungan dan bimbingan positif. Di sisi lain, pikiran negatif atau terganggu
dapat membuka jalan bagi pengaruh merugikan yang mengalihkan atau memperlambat kemajuan spiritual. Contohnya adalah ketika kita berpikir tentang menghubungi seorang teman yang sudah lama tidak kita ajak bicara, dan pada hari yang sama, teman tersebut menghubungi kita. Getaran kita telah mempengaruhi sikap orang lain yang membuat dirinya tersedia untuk terhubung dengan kita. Namun, ini tidak selalu positif, karena pikiran buruk juga bisa ditransmisikan dan diterima, mengakibatkan ketidakseimbangan bagi korban dan pengirim ide tersebut. Dalam sanubari para jiwa terpilih, doa merupakan nyala api suci yang tak pernah padam, sebuah persembahan murni kepada Sang Maha Pencipta. Melalui untayan doa, jiwa-jiwa tersebut memanjatkan aspirasi luhurnya, membumikan cinta kasih yang tak terbatas, serta menumbuhkan kesabaran yang sejati. Dengan demikian, mereka membersihkan jiwa, menarik berkah-berkah ilahi, dan semakin erat menjalin ikatan dengan sumber cahaya. Doa menjadi benteng kokoh yang melindungi mereka dari gejolak duniawi, memperkuat iman, dan mengarahkan langkah menuju pencerahan. Di antara para jiwa terpilih, terjalin suatu ikatan batin yang mendalam, sebuah harmoni jiwa yang disebut penyelarasan pikiran. Dalam kesatuan yang sakral, mereka saling berbagi getaran cinta, memahami tanpa kata, dan saling mendukung dalam perjalanan spiritual. Melalui kekuatan niat murni, mereka dapat berkomunikasi pada tingkat yang melampaui dimensi ruang dan waktu. Namun, penyelarasan pikiran hanya mungkin terjadi dalam lingkaran cinta kasih dan penerimaan, di mana kedua belah pihak terbuka terhadap aliran energi universal. Niat jahat akan memantul kembali kepada pengirimnya, sementara niat baik akan tumbuh subur dan membawa manfaat bagi semua. Dalam misteri kehidupan, tak semua jiwa terpanggil untuk menjadi penjembatan antara dunia nyata dan alam gaib. Mediumship, anugerah ilahi, adalah kemampuan yang bervariasi tingkatnya, layaknya warna pelangi yang unik pada setiap individu. Akar dari kemampuan ini terletak pada aliran energi vital yang melimpah, bak sungai deras yang mengalir deras dalam diri. Awalnya, energi ini didedikasikan untuk membangun tubuh fisik yang kokoh. Namun, ketika alirannya semakin deras, ia membanjiri ranah mental, membangkitkan potensi mediumistik yang agung. Pada jiwa-jiwa muda, di mana pertumbuhan berlangsung begitu cepat, aliran energi begitu kuat sehingga sensitivitas mereka terhadap dunia spiritual begitu tinggi. Tak jarang kita mendengar kisah anak-anak yang mampu melihat, merasakan, bahkan berkomunikasi dengan makhluk halus. Namun, memaksakan kemampuan ini sebelum jiwa cukup matang, bagaikan memaksa bunga mekar sebelum waktunya, yang dapat mengakibatkan luka mendalam. Bagi mereka yang telah terpilih, namun belum sepenuhnya menyelaraskan diri dengan kekuatan batinnya, seringkali terjadi gejolak emosi yang dahsyat. Kemarahan, kesedihan mendalam, dan perasaan terasing seolah menjadi bayangan gelap yang menghantui. Hal ini terjadi karena energi spiritual yang seharusnya menjadi cahaya terjebak dalam kegelapan batin. Akibatnya, berbagai ketidakseimbangan fisik pun muncul, mencerminkan kegelisahan energi di dalam tubuh. Oleh karena itu, bagi mereka yang merasakan panggilan jiwa untuk menjelajahi dimensi spiritual, sangatlah penting untuk mencari bimbingan seorang mentor sejati. Dengan bimbingan yang tepat, energi yang terpendam dapat diubah menjadi kekuatan penyembuh, membawa kedamaian bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, kemampuan mediumship bukan sekadar anugerah, melainkan tanggung jawab suci untuk menyinari dunia dengan cahaya kasih dan kebenaran. Anda mungkin telah mengabaikan kekuatan super Anda hingga saat ini karena ketakutan, kecemasan, atau beberapa jenis hambatan, tetapi kenyataannya adalah bahwa Anda secara sadar memutuskan untuk tidak menggunakan alat spiritual ini. Sekarang, jika Anda ingin menggunakannya, Anda perlu menggunakan kehendak bebas Anda dan secara sadar bertekad untuk menggunakan bakat Anda. Apakah Anda sudah mengetahui semua kekuatan super ini? Apakah Anda, sebagai orang terpilih, mengenal seseorang yang telah menguasai kemampuan transendental ini? Para ahli mengatakan bahwa semua kekuatan ini dapat dikuasai melalui konsentrasi, meditasi, dan banyak studi. Apakah Anda siap untuk mencoba menguasai salah satu kekuatan ini? Itu saja untuk hari ini, tapi saya akan melihat Anda di video berikutnya.
Sampai jumpa lagi, sahabat.